kalau memperkenalkan bisa. Ini ukurannya apa? Ukurannya XL ada L juga. Oh, aku L aja. Ini XL, dia XL. Iya, ada L juga nanti. Oh, ini udah jadi. Iya, Mantap. Thank you. Halo Tribunal, saat ini Bobi Nasution Jawa Tengah berada untuk satu meja di Bolang Durian. Jadi teman-teman ini menarik. Kita bertemu dengan pegiat media sosial di Kota Medan. Jadi kita tanyain Mas Bobi, produk mereka apa? Ada yang produk news ya, ada konten, keren ternyata. Ada yang produk kue, persiapan buat sahur, akhirnya gitu ya. Ada kaos, ternyata mereka cukup kreatif. Dan kalau kita lihat begini tinggal dikonsolidasikan kan, pesannya Kota Medan tidak diangkat tiap hari. Iya, kulinernya iya. Oh gitu. Oke, langsung dicetak. Pantes kaosmu ya cuma 2 itu kan? Iya, kalau usah marah. Ternyata punya cerita-cerita yang luar biasa. Wali kotanya mudah, asik, gampang gitu kan. Ya tadi yang mau kritik wali kota di depannya kan berani. Oh tadi, kamu udah lari tadi ya. Silakan dulu. Oke, selamat datang Bang Bobi dari Kota Medan. Ya, tadi kita sudah perkenalan Bang sama Pak Ganjar. Biasanya kami sama Bang Bobi langsung ini Pak. Jadi kolaborasi kami dengan Bang Bobi udah dekat Pak. Sudah kita ya. Ya, setelah kenalan mungkin kawan-kawan kita berjalan apa adanya aja, kita bisa berbicara tentang apa aja, diskusi tentang apa aja. Kawan-kawan bisa bertanya kepada Mas Ganjar bagaimana terkait Gubernur Jawa Tengah, atau kawan-kawan juga bisa bertanya kepada Gubernur Sumatera Utara. Itu doa tapi jangan sampai kedengaran Pak Edi maksudnya. Ya artinya mengalir aja bebas saja. Memang ucapan itu doa ya Mas Ganjar. Ya, semoga kalau saya berbagi terwujud. Ya silakan kawan-kawan mana yang mau. Aku review dulu. Kan tadi baru kenalan. Siap. Aku review dulu. Jadi Mas Bobi ini tadi tak suruh cerita, lama sekali ceritanya panjang. Yang pengusaha startup ini udah mulai jalan bagus. Wajahnya rindu order. Iya, rindu order. Iya, aku tahu, tenang aja. Roti Romi pokoknya. Dan kayaknya selama 2 tahun memang tertekan, nggak ada cuan gitu. Tapi jangan salah. Ketika pandemi kemarin itu anak-anak kreatif itu yang usianya segini-gini loh, dan mereka survive. Lama kemarin saya tahun kedua membuat lomba startup ini, namanya Heterofall Startup. Tahun lalu hanya Jawa Tengah, tahun ini seluruh Indonesia. Dan kemarin ya juaranya segini. Dan ternyata mereka punya bisnis yang bagus-bagus. Ada sociopreneurnya itu dia ada. Sociopreneurnya bagus, terus kemudian membuat aplikasi, ada yang jualan. Bahkan iseng-iseng saya di Instagram saya itu ada penjualannya bisa naik 350%. Kemarin ada yang naik 2.200%. Produknya keramik kayak begini, dan ketika dia jual Mas Bobi, itu kalau dia jual biasa nih, itu paling banter 12.000. Sekarang dia jual 120.000. Ternyata konsumen kita itu suka kalau itu mahal. Jadi ada marketnya begini. Jadi kalau murah itu dikira kualitasnya aja. 2019 startupnya dibuat, dan hari ini tahun 2022 dia punya gedung sendiri dimulai dari bengkel secepat itu. Dan itu membuat keramik itu salah 3 tempatnya. Saya upload di IG saya, teman-teman boleh lihat. Jadi sharingnya menurut saya bagus. Ini Mas Bobi yang anak tadi, keren banget. Ada yang menceritakan berita ya, kriminal. Ada yang cerita tadi sepeda motor di belakang di kota Hinam. Ayo siapa tadi yang ngomong? Iya. Terus kemudian ada cerita
memprovokasi, memotivasi anak-anak agar bercita-cita tinggi, berani bermimpi. Ada buat roti nggak laku-laku, terus kemudian cepat. Ya enggak, maksudnya kan jadi ikhtiar dulu kan aja. Ya. Habis ini kan jadi laku nanti satu umur ya, gitu. Dan banyak lah yang penting semuanya. Kalau kita melihat ini momentum sebenarnya ya, justru di tengah tekanan yang sangat luar biasa itu dua hal yang muncul ya, kreatif dan inovatif. Itu kalau literasinya cukup, maka sharing session, kolaborasi menjadi penting untuk itu. Dan gitu aja, nggak mau panjang-panjang, nggak malam ini udah duriannya nggak dimakan, ngomong terus gitu ya. Nah silakan, mungkin ada saya sama Mas Bobi, silakan kalau Ya, mau ada nanya. kawan-kawan yang mau bertanya? Ya. Ibu silakan. Banyak terus. 3 aja pertanyaannya 3. 3 angkat tangan dan Pertama harus dimulai dari Genpi. 1 perempuan dulu. Ya, Genpi, Enggak, perempuan dulu. perempuan dulu. Laki-laki nanti. Lady first. Ya, perempuan dulu. Perempuan dulu, oke. Oke. Ya, angkat tangan aja. Ada giveaway ya. Satu ini pernah tahu ada yang susah. 1, terus 2 siapa? 3 aja, 3 aja. Ya, 2, 3 ya. Oke. Jumlah penggiat media sosial Mainkan. pertanyaan kepada Perkenalan, Bobi Bang dan Bobi, Ganjar. saya Lilisan dari Roti Romi. Yang saya ingin tanyakan adalah apa kesannya Bang Ganjar tentang Medan dan apa yang bisa dibawa dari mungkin Jawa Tengah untuk bisa diadopsi di Medan, dan kira-kira dari perjalanan Bang Ganjar di kota Medan sudah berapa hari? 1 hari ya? Sebelum berjam berjalan di kamu kan lihat mata aku ngantuk. Nanti dipindah ya Pak ya. Nah, apa yang bisa kita aplikasikan dari Jawa Tengah di Medan dan juga sebaliknya begitu. Oke, makasih. Aku dulu waktu kampanye Mas Bobi keliling jalan di pasar, ya terus di lapangan Merdeka, ketemu anak-anak kreatif. Saya masih ingat itu, ada yang nari dan nari Korea, K-pop lah. Iya. Kurang cermin tapi kemarin kita Pak. Apa? Mereka kurang cermin kan kita. Betul, saya udah bilang gitu. Ada main skateboard bagus gitu. Jadi artinya sebenarnya ada. Benar-benar. Achievement motivation itu ada. Ingin berprestasi, tinggal fasilitasi. Jadilah beliau, tinggal eksekusi. Ya. Anak kreatifnya sudah ada, potensi sudah ada. Apa yang bisa dibagi banyak? Banyak. Kebetulan di Jawa Tengah itu banyak bupati wali kota yang sangat kreatif ya. Ada kota Semarang, ada ibu kotanya Solo. Kenal kan sama wali kota Solo ya? Nggak begitu dekat ya. Benar. Yang benar lah, dia satu di Medan, satu di Solo tuh. Nggak begitu dekat ya. Solo sangat kreatif, Banyumas sangat kreatif gitu ya. Saya melihat itu. Oh di sini apa banyak. Kadang-kadang kita butuh juga kalau orang bicara sister city suka sering dengan luar negeri. Iya. Kenapa tidak dengan dalam negeri? Betul. Untuk Solo Medan. Ya modelnya kolaborasi dengan siapapun. Maka pada saat saya membuat head of startup itu awalnya juga diprotes. Makanya kenapa hanya Jawa Tengah gitu? Udah dong kita se-Indonesia, itu saatnya ketemu. Karena kita pas finalnya itu dulu tahun lalu di Semarang, yang kemudian saya ke Solo, dan kita membuat co-working space di beberapa tempat. Wow, itu juara-juaranya menurut saya hebat. Ada kelola sampah di kampung, ada model pemberdayaan, ada model pariwisata, ada model konten kreator tadi itu keren. Tinggal sebenarnya saling berkunjung aja, membuat collabs gitu, saling berkunjung, terus kita sampaikan. Maka kenapa di medsos ini kan teman-teman influencer, medsoser gitu, medsoser, ada yang model bahasa netizen apalah pokoknya. Mereka kumpul sebenarnya itu bisa dijadikan satu tempat kelas. Mulai ngomong gagasan ide di situ tiktokan sampai dia ketemuin. Maka ya mungkin yang food and beverage ngomong kita punya ini, kita punya apa. Kalau saya di IG saya Pak Ganjar itu kita buat tema tiap minggu, tiap hari itu tema, sehingga saya punya database.
Jadi yang buat apa cake siapa, buat desain siapa, batik, kerudung, sarung, lagu, desain, saya punya database. Mungkin orang waktu ikut di situ, placement di situ mungkin nggak terasa. Itu di repost nggak ya? Kalau nggak di repost marah-marah biasa. Makanya saya kok nggak di repost, jelek. Nggak boleh gitu dong. Ya suka-suka aja gitu. Mau baik nggak? Nah, mereka yang baperan begitu biasanya kurang challenging ya. Harus kita ngomongin, mau nggak ikut pelatihan? Kita latih, maka sebenarnya bisa bertukar dan banyak. Saya dari tadi datang ngobrol, kemudian dengan anak-anak muda juga, lihat beberapa produknya, wah optimis sih saya sebenarnya ya. Tinggal bisa kita share. Karena tadi dari sharing di sini aja udah banyak banget. Hampir rata-rata ide-idenya hampir sama. Bahkan mungkin yang model news gitu ya, model isu-isu sekarang hampir semua kota punya. Pertanyaannya sekarang, apakah itu manfaat? Nah, kalau bisa ngobrol dengan wali kotanya, yang bisa santai, nggak berjarak, itu pasti asik gitu ya. Sehingga tanpa disadari kayak kami di pemerintah itu juga butuh ide-ide gila yang muncul, sehingga nggak biasa-biasa saja. Receh-receh juga boleh gitu kan. Kadang-kadang ya receh itu solutif, produktif gitu. Kalau kita ngomong pidato, nggak ada dia. Ya, tapi kalau saya sama istri saya gandengan gitu, gitu. Itu bisa dikoreksi. Ya tinggal kita mau bicara laku apa enggak, ini apa. Saya nggak bisa selesaiin dulu, akhirnya saya minta selesaiin teman. Jadi saya undang Gojek waktu itu belum, terus sama Kopet belum merger dia. Bukalapak, beli. Kebetulan tokoh-tokohnya ini diaspora Jateng semua. Sekolahnya di sana, lahirnya di sana, macam-macam. Terus Facebook kita datengin, terakhir yang datang dan kami itu Shopee. Dan kemudian kita dibuatin workshop gitu di Solo dan di Semarang. Dari Shopee free diajarin satu-satu, karena memang persaingan bisnis aja. Terus Goto juga datang kemarin sama, dan kita jualan. Ya kita jual apa produk teman-teman. Saya nggak mau produk yang branded, saya maunya produk yang dibuat oleh teman-teman. Jualan kaos, desain, itu. Makasih Pak masukannya. Oke. Ditunggu undangannya Pak. Ke Jawa Tengah. Ya kamu tahu kan besok aja. Oke. Ikut ya Pak. Coba dulu. Boleh. Ya. Oke. Nah, selamat malam Pak Bobi sama Pak Ganjar. Terima kasih. Mungkin saya melihat mungkin dari segi Pak Bobi sih sudah bekerja keras lah untuk kota. Tapi dari segi kita naikin dulu. Tapi terus terang dari sisi kita sebagai pengusaha juga, influencer juga, tentunya kita tidak bisa berharap kepada satu wali kota. Tapi kita juga berharap kepada teman-teman di dinas itu benar-benar bisa menjaga kita juga. Banyak dari bapak-bapak di kepala dinas atau ibu-ibu kepala dinas mungkin kurang datang langsung ke tempat perusahaan-perusahaan. Kalau Pak Bobi datang ya silakan, kita welcome, dan Pak Bobi mungkin bisa mendengarkan. Tapi apakah teman-teman di lingkungan pemerintahan itu benar-benar mendatabasekan kita semuanya, dan juga benar-benar mengayomin, double check kita itu kekurangannya apa. Dan biasanya kalau di pengusaha ya Pak ya, kalau pengusaha biasanya sudah buka barusan banyak masalah. Nah itu banyak terjadi sampai hari ini pun. Tapi moga-moga kedepannya Pak Bobi dengan teman-teman di lingkungan pemerintahan juga bisa memberikan pelatihan sebelum buka usaha. Jadi orang yang mau buka usaha itu apa sih yang mereka mesti patuhin, apa yang mereka mesti ketahui. Jadi hal-hal begini yang menjadi kekhawatiran banyak teman-teman anak muda sekarang. Nah, hopefully bisa ada satu website, aplikasi, ataupun teman-teman dari dinas yang benar-benar datang langsung ke lokasi outlet
jangan hanya yang datang ya cuman dispenda dan minta duitnya. Yang datang cuman yang ada masalah nih, ini masalah itu masalah. Jadi kalau bisa ya dikasih tahu sebelum jadi masalah gitu loh. Jadi harapan saya ke depannya moga-moga itu juga bisa menjadi masukan untuk pemerintahan Kota Medan. Dan juga di Medan ini masih kurang, mungkin salah satu yang aku lihat dari segi kuliner itu mungkin gedung oleh-olehnya ataupun tempat oleh-olehnya yang jelas. Medan sebenarnya banyak oleh-oleh cukup tersebar, tapi belum ada satu tempat yang mungkin bisa didatangi wisatawan. Mungkin itu bisa jadi PR lah ya, mungkin jadi tempat wisata sedikit sekaligus beli oleh-oleh untuk teman-teman yang dari luar kota. Apalagi bentar lagi hopefully endemi, nah banyak orang yang travel sana sini kan, dan kalau bisa kerjasama silang sister city antara Indonesia juga bisa. Terima kasih, itu masukan saya dan pertanyaan tadi juga. Iya. Mainkan aja, mainkan. Ya, terima kasih Bang Indra. Terima kasih Pak Ganjar sudah memberi masukan kepada kami anak muda di sini, dan juga saya masih muda juga Bang Ganjar. Sama lah kita seusia kan. Masukan yang diberikan tentunya baik buat khusus buat saya pribadi untuk mewakili pemerintah Kota Medan. Tadi seperti yang disampaikan Pak Ganjar dan Pak Indra tadi, betul Pak Ganjar, memang anak-anak muda Kota Medan ini sangat luar biasa. Bahkan kalau boleh dibilang anak muda kita yang di ibu kota kita ini banyak yang dari Medan sebenarnya Pak Ganjar. Banyak dari Medan Bang ya, banyak dari Medan. Tapi kadang kalau udah mereka keluar dari Medan Pak, malas pulang ke Medan. Nah ini memang salah satunya karena fasilitas, salah satunya Pak memang yang kita lihat yang di Medan kurang salah satu fasilitas bangunan fisiknya Bang ya. Pembangunan fisiknya yang Pak Ganjar bilang tadi, yang kita pernah keliling Pak Ganjar, skateboard, alhamdulillah kita sudah buat satu Pak. Kemarin itu kita ada namanya Taman Cadika. Karena kalau kita bangun di Lapan Merdeka, betul Lapan Merdeka Pak Ganjar tahun ini insya Allah juga mau kita renovasi full. Nanti ada basementnya di sana, ada tempat ekonominya. Namun fungsi Lapangan Merdeka nggak akan kita tinggalin. Mudah-mudahan nanti yang Merdeka Walk ini juga sudah setuju untuk kita pindahin sementara. Nah ini juga salah satu nanti bisa bergabung nanti antara Lapangan Merdeka, Pesawat. Pokoknya Pak Ganjar datangi kemarin Pak, tahun ini kita kerjain semua Pak. Mantap. Nanti yang di dekat itu juga post blok. Ini juga mudah-mudahan nanti minggu ini nanti ada konferensi pers tentang pembangunan post blok. Mudah-mudahan tahun ini juga selesai. Nanti isinya anak muda semua isinya. Dan satu lagi yang ingin kita jadikan untuk tempat anak muda atau untuk kreatif-kreatif kita semua, balai kota lama kita. Dulu kantor wali kota kita bukan yang sekarang saya tempatin Bang. Itu di hotel, dulu namanya Hotel Aston, sekarang City Hall. Nah, itu dulu depannya itu kantor wali kota. Nah sekarang memang digunakan untuk salah satu fasilitas hotel. Nilai kita usahakan kita ambil alih kembali, ada mengikuti peraturan karena itu tidak termasuk dalam kontrak. Jadi nanti itu teman-teman semua di sini. Itu nanti kita taruh di situ balai kota lama, silahkan dipakai. Nanti kita buka terbuka untuk umum karena itu memang harusnya fasilitas umum Pak. Cuma sekarang yang boleh masuk ya apa namanya umum. Nanti kita rubah, nanti semuanya bisa masuk situ. Silahkan nanti jadi tempat kurang lebih hampir sama nanti fungsinya seperti pos blok yang kita lagi bangun juga bersama dengan Kementerian BUMN Pak. Dan yang tadi untuk anak muda yang lain, pembangunan yang kita buat, kita fokuskan untuk kegiatan olahraga dan seni. Salah satunya di Taman Cadika Pak, kita ada taman kurang lebih 20 hektar yang sekarang itu sedang kita lakukan pembangunan juga. Kita juga minta kemarin itu fokus untuk olahraga. Kemarin asetnya salah satu pembenahan yang mungkin secara pemerintah secara pemerintahan yang mungkin belum diketahui masalah asetnya. Kemarin asetnya bukan di dinas olahraga, jadi sulit. Jadi sudah kita pindahkan ke dinas olahraga. Jadi fungsi olahraga bisa difokuskan ke situ. Ini kemarin sudah jadi, sudah selesai. Teman-teman dari komunitas skateboard yang kemarin kita jumpai Pak sudah membangun, itu pun dananya dari swadaya dari komunitas-komunitas itu sendiri Pak. Kita hanya memberikan izinnya saja.
dia bangun kafe di situ untuk menghidupkan lapangannya sendiri, kita kasih tempat, kita kasih fasilitas, jadi silakan untuk melakukan kegiatan ekonomi. Mungkin kalau dari fisik itu kegiatan-kegiatan yang mudah-mudahan tahun ini dan tahun ke depan bisa kita lanjutkan. Tinggal masukan dari Pak Ganjar tadi, selain pembangunan fisik tentunya pembangunan sumber daya manusia yang tadi Pak, yang lagi kita fokuskan ini, mudah-mudahan peran-peran dari teman-teman dari kata Pak Ganjar sampaikan, silahkan. Ini mungkin di struktur pemerintah Kota Medan tadi disampaikan bukan hanya di dinas, cuma kita banyak dewan kesenian dan segala macam yang sebenarnya belum diisi sama orang-orang yang tepat Pak. Ini lagi kita ganti, kita lagi revisi orang-orangnya, benar-benar isinya anak-anak muda yang benar-benar bisa membawa teman-teman semua di sini ketemu wali kota. Gak usah formal, masuk saja ke kantor kota. Silahkan, saya selalu kasih waktu. Cuman kemarin kita mau kasih waktu spesial buka ya. Cuma gara-gara bukan masalah ya, yang sama di dalam pandemi Pak, kalau tahu kumpul, ini juga kantor kota udah kita buka Pak tiap malam minggu kemarin. Cuma saya tunggu teman-teman anak mudanya ngasih idenya juga, mungkin sama-sama takut Pak ya. Teman-teman ngasih ide ke wali kota yang takut, kita juga kemarin minta beberapa ide, agak pelit-pelit juga kadang-kadang Pak. Nah ini mikirnya. Nanti kedepannya mudah-mudahan kita tetap kolaborasi. Terima kasih. Oke, Assalamualaikum Pak Wong, kenalin kami, nama saya Vito dari Generasi Pesona Indonesia yang khusus memposting kegiatan event pariwisata. Kemarin yang Pak Bob buat itu keren, begitu inovasi ya. Nah itu kami nunggu itu, ini kok nggak dilanjutin atau gimana? Nah yang kedua Pak Bob udah membangun beberapa fasilitas untuk anak muda, mantap. Yang agak sedikit yang kurang nih Pak Bob di dunia pariwisata, event. Memang sih saya selama dulu ke Mas Lumpur Melayu itu masuk dalam karisma event nasional yang untuk dia dari Kemenpan, baru satu Pak Bob. Kalau bisa eventnya yang menarik, contoh di Jawa Tengah itu banyak tuh yang di pinggiran, yang setiap malam tuh main kebudayaan. Nah kemarin tuh sempat Pak Bob dibuat sama Pak Agus di pojokan MW, keren tuh Pak Bob, Melayu kan. Hilang seminggu doang Pak. Kalau bisa yang seperti itu yang diharapkan. Nanti ke teman-teman tentang lagi yang main kemari mau nambah kebudayaan itu agak sulit gitu. Dia kan ada hiburan yang berbau kebudayaan, ini di mana yang ada? Bisa aja mau ke ujung, yang di ujung itu udah nggak ada lagi. Nah atraksi event ini yang mungkin kedepannya dibanyain Pak Bob. Kalau untuk promosi ya konten-konten nanti kami siap bantu, dan tempat kalau Pak Bob kalau bisa masukkan yang tadi di kantor wali ada mungkin ada tempat tongkrongan yang bisa ngobrol sama Pak Bob. Mungkin di jam tertentu di jadwal kita mau ngobrol sama wali kotanya nih, mau ngasih masukan. Nah itu lebih bagus, kami tunggu. Mungkin diinfoin seminggu sekali ngobrol sama Pak Bob tentang A, tentang B, tentang C. Jadi anak muda tentang kuliner datang ngomong kuliner, anak udah tentang konten kreator datang, tapi dijadwalin. Kalau misalnya rame gini kan banyak nih Pak Bob, lebih enak satu yang dulu giliran nih. Jadi misalnya kami di dunia pariwisata jadwal kami ada, udah nanti tinggal ngasih idenya gampang gitu. Itu aja masukan dari itu Pak Bob. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mainkan. Ini untuk saya datang terlambat tadi Pak. Saya semua tadi Pak. Makasih Pak masukannya. Yang pasti event yang ada di Kota Medan apa ya bilangnya, memang masih sangat kurang Pak. Saya bilang. Cuman event ini berbanding lurus Bang sama keramaian. Kita kemarin tahun lalu kita coba buka yang di Kesawan, itu banyak yang melaporin saya juga Bang kemarin. Banyak yang melaporin kemarin. Katanya wali kota Medan tidak mengikuti instruksi pemerintah pusat dan segala macamnya. Ini terus kita coba, dan di balai kota malah kita buka. Kenapa kita buka di balai kota? Itu salah satu strategi dan trik juga Bang, biar nggak dilaporin. Jadi kita bilang kegiatan kota di wilayah di dalam gerbang kantor kota, cuma kita undang juga itu masyarakat dan beberapa memang anak muda
memang belum terlalu masif waktu itu karena bentrok juga dengan peningkatan Omikron waktu itu. Peningkatan Omikron jadi terputus lagi, itu juga dengan yang di Kesawan. Kalau event kita juga sudah buat. Saya ingat Bang Ganjar dulu sebelum mencalonkan diri sebagai wali kota disuruh waktu itu saya belajar ke Banyuwangi, Pak. Oh iya. Ke Banyuwangi mereka memang salah satunya dapat belajar dari Pak Bupatinya waktu itu. Mereka bilang semua dinas yang ada di Kabupaten Banyuwangi ini dinas pariwisata. Sudah menyampaikan kepada saya, maksudnya semua pembangunan ataupun semua kegiatan di dinas yang lain itu harus mensupport kegiatan pariwisata. Misalnya contoh misalnya di dinas PU-nya, pembangunan jalannya itu, pembangunan yang infrastruktur jalannya harus yang diutamakan infrastrukturnya menuju ke tempat-tempat wisata, ataupun mana dia waktu Pak Bupati itu buatnya kalau masalah ada kampung desa Pak ya, masalahnya desa wisata. Setiap desa yang bisa menciptakan satu tempat wisata, bonusnya jalannya menuju ke jalan desanya itu diperbaiki. Nah itu lagi ingin kita buat juga, salah satu seperti itu. Kita lagi contoh yang baik dari Pak Bupati waktu itu. Ini lagi kita push terus dinas-dinas yang betul-betul bisa berkolaborasi. Makanya tagline kami Pak Ganjar kolaborasi di Medan. Memang yang itu yang masih sangat ego sektoralnya masih sangat tinggi, baik itu di dinas kami, di pemerintahan. Ini yang lagi kita coba hancurin ego yang sektoralnya pelan-pelan Pak. Ini mudah-mudahan nanti teman-teman yang saya butuhin masukan dari teman-teman, diskusi nanti yang baik itu di kantor kota ataupun di titik-titik lain yang kita buat, masukan abang kita berikan, kita nanti masukkan tiap minggu. Sebenarnya eventnya sudah ada itu tiap minggu, anak-anak film, anak-anak musik, biasanya anak-anak yang kuliner biasa kita undang. Teman tadi mudah-mudahan ini sudah jadi endemi, jadi bisa kita buat lagi. Itu aja Pak Ganjar, terima kasih Pak. Tepuk tangan dong, jelas ya. Ini sebenarnya sudah pesankan. Ini sudah musyawarah perencanaan pembangunan sudah. Udah, sebenarnya musyawarahnya mesti begini, bukan yang pidato-pidato itu. Ini konkret semua satu persatu. Teman-teman terima kasih, sudah malam saya mau pulang. Iya, mau ngapain lagi? Ya, mau pulang. Saya mau pulang, saya menyampaikan terima kasih. Pokoknya malam ini ilmunya banyak bisa kita share dan tinggal kita eksekusi saja. Satu lagi nggak boleh? Enggak. Nah, intinya tinggal dieksekusi saja ide-ide yang brilian tadi, dikumpulin satu persatu. Dan saya suka dengan event ya. Di Indonesia ini kalender event terbanyak itu Solo, bahkan melebihi jumlah minggunya. Jadi kalau orang biasanya ada weekly event, itu sebenarnya sampai tiap minggu itu sudah 2-3 kali. Dan saya kira benar di sini ada kota tuanya, dan kota tua itu sebenarnya teman-teman tidak eksplor gitu. Soal pembangunannya biar beliau lah, biar mikirin. Teman-teman tinggal mikirin konten dan kemudian eventnya kapan. Kreatif aja. Jadi kalau itu bisa dilakukan, maka akan bisa berjalan. Makasih, mohon maaf kalau ada kekurangan. Pokoknya sehat semuanya dan halus juga pokoknya. Makasih ya teman-teman ya.